Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Ini adalah minggu terakhir di bulan ini kita bicara Compassion for the Lost gitu ya. Di mana minggu lalu Pak Arifin juga udah sampaikan juga. Nah, kita baca dulu yuk Bapak Ibu. Tadi suara gembala disampaikan bahwa compassion itu adalah kompas. Kompas itu menunjukkan arah kemana kita pergi gitu ya. Tanpa kompas kita akan kehilangan arah. Nah itu apa kompasnya? Justru belas kasihan. Kita baca dulu yuk. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Di sini ada dua hal Bapak Ibu ya. Ada lelah, ada terlantar. Kalau lelah kita bicara apa? Jiwanya yang lelah gitu ya. Yang stres, yang depresi gitu, yang anxiety. Kalau terlantar kita bicara apa? Terlantar itu ekonomi, sakit, kondisi keluarga dan semuanya. Dan mereka seperti domba yang tak bergembala. Mereka yang belum mengenal Tuhan. Oke, next kan lagi kita akan belajar ya. Pastinya tahu ini semua, saya bacakan aja. Ada 3 level Bapak Ibu ya. Simpati, empati, compassion. Simpati itu apa sih? Kalau orang Surabaya, di sini ada beberapa orang Surabaya juga ngomongnya sakno nerek gitu. Tapi kalau simpati itu cukup sakno nerek aja, nggak bertindak. Nah, simpati itu adalah apa sih? Respon emosional berupa rasa iba, kasihan, peduli atau ketertarikan terhadap situasi orang lain. Oke sih, tapi kita harus melangkah lebih daripada simpati, yaitu apa? Empati. Empati itu apa? Empati itu mempunyai kemampuan kognitif dan emosional untuk mulai memahami, turut merasakan. Biasa kalau konselor-konselor ini harus belajar punya empati, turut merasain, ngerti rasanya, menempatkan diri pada posisi orang lain. Tapi yang kita belajar di bulan ini, kita nggak cukup simpati dan empati aja, tapi kita harus melangkah ke selanjutnya, yaitu belas kasihan atau compassion itu. Nah ini apa sih? Bertindak, nggak cukup cuma sakno nerek, kasihan ya, tapi kita harus bertindak, tindakan nyata, melangkah. Nah di situ dikatakan diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menolong, meringankan beban atau memberikan pengampunan. Ya mungkin di sini kita berkata, iya Bu saya sudah melakukan hal tersebut. Saya sudah berbagi kok kepada orang susah. Nah masalahnya ini yang kita perlu belajar siang hari ini. Next kan. Nah tapi kita nggak sepenuh hati kan. Kita memberi seperti firman Tuhan berkata ketika ada 2 orang memberikan persembahan. Yang satu orang kaya, yang satu janda. Firman Tuhan berkata siapakah yang lebih banyak memberi? Janda itu karena dia memberi dari sepenuhnya miliknya. Nah, kita memberi, kita berbagi, tapi kita masih menyimpan pola pikir atau mindset seperti ini loh. Ya, aku memberi ala kadarnya lah. Kenapa memberi ala kadarnya? Karena aku baik-baik aja. Anakku pinter-pinter, juara kelas, sehat-sehat, semuanya ekonomi baik, pekerjaan bisnis oke, pelayanan oke, semuanya baik-baik saja. Dan ketika kita berpikir semua baik-baik saja, ya kita mau berbagi hidup. Tapi seringkali kita cuman ala kadarnya aja. Next kan selanjutnya. Selanjutnya pola pikirnya gini, mereka nggak penting kok. Ini loh yang perlu kita belajar Bapak Ibu. Pola pikir kita itu akan mempengaruhi tindakan kita. Selama kita berpikir seseorang itu nggak penting, orang terbelakang, apa untungnya aku menolong, maka niscaya kita tidak akan bergerak untuk menolong orang tersebut. Nah kita juga berpikir ada orang lain yang bisa menolong mereka. Selama kita berpikir orang lain, maka justru itu tidak sampai kepada kita. Pak Arifin selalu ngajarkan, ingat loh ya. Menabur itu, berbagi hidup itu bukan sebagai pos dalam rumah tangga kita, pos pengeluaran. Bukan, tapi menabur itu adalah investasi. Investasi kekal, bukan seperti kripto yang bisa tercuri ataupun hilang, ditipu orang. Tapi ketika kita berbagi hidup, berbagi kebaikan, itu investasi, bukan pos pengeluaran ya. Nah, kemudian jangan pula punya pola pikir tiap orang ada bagiannya sendiri-sendiri nih. Yang ini bukan masuk dalam bagian saya. Selama kita punya pola pikir gitu, maka kita nggak akan pernah bisa menolong orang lain. Next kan. Nah, back aja. Nanti saya masuk ke ayat ini, saya cerita Bapak Ibu. Nih,
Saya kan selalu bilang di tempat ini, kalau saya pas giliran sharing firman, saya gini, Tuhan apa sih yang Tuhan mau lewat saya, Tuhan tuh sampaikan ke jemaat, bukan sekedar jadwal, bukan sekedar harus khotbah aja, tapi saya mau kehidupan ataupun memang benar-benar pesan Tuhan. Saya tuh inget Bapak Ibu, ini peristiwa lama ketika kami masih di Mataram di Pulau Lombok. Masih lumayan awal-awal. Nah Pak Roni pas itu melakukan pelayanan misi, kira-kira 1 jam perjalanan, masih masuk ke pedalaman Lombok lagi gitu. On the way menuju ke pelayanan misi itu, tiba-tiba kami itu melewati sebuah rumah, kalau orang Surabaya bilangnya bedek Bapak Ibu. Bedek tahu? Rumah dari anyaman bambu, bukan batu bata, rumah anyaman bambu itu loh bedek namanya. Terus kemudian suami istri sama 2 anaknya, cowok. Akhirnya karena tertarik mau lebih lagi, masuklah kita ke rumahnya. Rumahnya itu dia tidur di bale-bale. Tahu bale-bale Bapak Ibu? Cuman kayu dialasin sama tikar gitu aja. Di bedek yang sempit itu, tidur di bale-bale itu sepasang suami istri, anaknya yang satu cowok itu SMP, yang satu lagi itu anaknya umur 6 tahun, tapi anaknya cacat. Kondisi cacatnya gimana? Jadi ke lehernya nih nggak ada tulang penyanggahnya, nggak tumbuh. Jadi cuman gini aja Bapak Ibu, kayak anak umur 7 bulan, 8 bulan. Jadi di bedek itu, di situ suami istri 2 anak, di situ ayam, di situ makan, di situ tidur, di situ masak, bener-bener enggak layak tinggal. Singkat cerita, akhirnya Pak Roni bedah rumah lah untuk layak huni. It's okay. Saya mau ceritakan bahwa itu dari pihak Pak Roni. Maka jemaat di sini 3,5 tahun sudah bersama-sama, semakin mengenal kami ya. Kami sangat berbeda. Pak Roni itu orangnya spontan, sangat berbelas kasihan. Saya itu orang mikir dulu, ngeliat dulu gitu. Nah sejak peristiwa tersebut Bapak Ibu, suami istri ini jadi semakin mengenal kami. Enggak apa-apa sih, saya juga berbagi hidup. Cuman yang mulai membuat saya enggak nyaman adalah apa? Si Inak. Jadi kalau di Lombok itu, kalau orang suami dipanggilnya Amak, kalau perempuan itu Inak. Nama anaknya yang cacat itu Solihin. Jadi kita kalau ngomong Inak Solihin. Inak Solihin ini jadi sering banget ke rumah kami Bapak Ibu. Seminggu tuh bisa 3 kali, bisa 4 kali ke rumah. Lama-lama dia tuh hafal denah rumah kami. Rumah kami di Lombok 2 lantai. Dia enggak berani naik ke lantai 2 karena kami tinggal kamar kami di atas. Tapi dia begitu lama-lama karena saking seringnya ke rumah kami. Jadi orang Lombok itu kalau ngomong gini, buntutnya ditarik Bapak Ibu. Pak Roni, Bu Nancy gitu. Dan dia selalu datang jam istirahat sore. Sometimes kita istirahat, dia datang. Masuklah ke rumah. Pak Roni, Bu Nancy gitu. Dan bayangkan itu seminggu beberapa kali ke rumah. Dan dia langsung masuk ke dalam dapur kami, dia buka-buka dapur kami. It's okay, 1. Yang kedua adalah, karena orang susah ya, jadi begitu dia datang ke rumah, itu aroma rumah kami, sudah satu rumah gitu ya. Saya sampai bisa berkata seperti ini, jangankan teriakannya Pak Roni Bu Nancy, aromanya cukup memenuhi rumah kami. Dan yang ketiga adalah entah kenapa itu kaki, selalu setiap langkah dia itu ada bercak darah Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kami turun, Pak Roni, Bu Nancy, sudah lihat darah di mana-mana dan aroma bau. Mulai enggak nyaman kan Mbak Bu, saya merasa orang ini sudah melebihi privasi kami karena sudah bongkar-bongkar rumah kami. Dan setiap kali dia ke rumah, hampir setiap kali ke rumah, itu Pak Roni selalu gini Bapak Ibu. Tahu, buka dompet. Zaman itu belumlah kita memberi biru-biru atau merah-merah, enggak Bapak Ibu. Hijau-hijau, noban gitu ya. Tapi selalu saya hitung Bapak Ibu, ngelirik, olsan seu ya. Cepet gitu ya. Nanti berapa lagi, datang lagi. Selalu seperti itu Bapak Ibu, mulai rasa enggak nyaman. Suatu kali yang terjadi ini loh Bapak Ibu ya. Tahu-tahu si anak ini itu selalu ininya meler. Tidak pernah tidak, yang cacat itu yang digendong. Tiba-tiba suatu sore Pak Roni ambil ini anak ke pangkuannya dia. Pak Roni peluk dia. Saya melihat dengan penuh keheranan kan, pikiran saya, wah
Habis gini kalau kamu enggak mandi jangan sentuh saya. Pikiran saya. Tiba-tiba Pak Roni bilang gini, nih ya ampun nih kukunya Solihin ini item-item. Ambilin gunting kuku katanya gitu. Langsung saya lumayan, aduh habis gini gunting kuku harus steril. Naiklah saya ke atas, ke kamar saya mau ambil gunting kuku. Lumayan enggak nyaman Bapak Ibu. Tapi ini loh yang mau saya ceritakan. Roh Kudus itu negur saya. Dan saya mau kasih tahu, kalau Roh Kudus negur dan iblis itu beda. Iblis itu sifatnya mengintimidasi. Kalau Roh Kudus itu benar-benar lembut dan yang terjadi saya tuh nangis Bapak Ibu. Makanya ketika ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan berzina itu. Terus kemudian mereka berkata lempari batu seperti hukum Musa. Tuhan bilang apa? Tuhan membungkuk seperti Pak Arifin sampaikan minggu lalu. Dan Tuhan bilang, siapa yang gak berbuat dosa di tempat ini, yang pertama kali lempar batu. Itu kan benar-benar kata-kata teguran yang membuat menohok, tapi gak nyakitin hati orang kan. Jadi saya jalan ke atas ngambil gunting kuku dengan rasa gak nyaman. Tuhan tuh bilangnya lembut, tapi saya nangis. Tuhan bilang, Nancy, Tuhan tuh nyebut kita dengan nama kita loh. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengenal domba-dombanya dan mengenal nama masing-masing dombanya. Tuhan kalau ngomong sama kita, Tuhan sebut nama kita. Nancy, anakmu 3, sehat-sehat semuanya loh. Ketika Tuhan ngomong kayak gitu Roh Kudus, saya berhenti buka pintu kamar, masuk kamar. Saya enggak ngambil gunting kuku dulu. Saya masuk ke kamar mandi, saya nangis Bapak Ibu. Ngerti maksudnya Tuhan bilang, anakmu 3 semua sehat-sehat loh. Saya nangis, kemudian saya ambil gunting kuku, saya kasih ke Pak Roni. Pak Roni peluk itu Solihin, Pak Roni gunting kukunya satu demi satu. Memang sih saya tetap kasih air panas, saya rendam air panas itu gunting kuku. Tapi bagaimanapun juga Tuhan tuh bicara sama saya. Nancy anakmu 3 sehat-sehat. Terus apa Bapak Ibu, Tuhan tuh kayak ngajar gini Roh Kudus sama saya. Kamu komplain dia datang ke rumah, baunya kamu rumahnya apek satu rumah. Kenapa enggak sih kamu bertindak? Akhirnya sejak saat itu saya belikan dia sabun Bapak Ibu. Sabun cuci pakaian, sabun mandi, saya belikan betadin buat kakinya. Terus akhirnya setiap kali datang ke rumah, enggak selalu sih, saya kasih dia beras Bapak Ibu, saya kasih sesuatu. Dan itu benar-benar berbicara buat saya. Nah ini loh ayatnya Bapak Ibu, next kan kita akan melihat. Yuk kita baca sama-sama yuk. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Ini bicara gini loh. Kalau sekarang kita sehat, kita bisa bekerja, kita punya rezeki, kita punya bisnis, kita punya keuangan, kita punya anak-anak yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil itu bagi dirinya sendiri. Kalau kita bisa berhikmat dan melakukan semua itu. Firman Tuhan berkata, itu karena anugerah Tuhan loh Bapak Ibu. Saya dapat ayat ini, saya ingat peristiwa itu, saya nyiapin firman Tuhan ini, saya nangis Bapak Ibu karena gini, iya ya Tuhan ya. Kalau kita ada sekarang, itu firman Tuhan bilang gini, jelas-jelas tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirimu. Semua itu dikaruniakan kepadanya dari sorga. Nah kita baca Roma selanjutnya ya. Sebab segala sesuatu adalah bagi dia. Adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Jadi semua yang kita milikin, taruh dalam pola pikir kita. Semuanya ini ada karena Tuhan. Kita nggak mungkin bisa dengan hikmat kita. Yang kasih hikmat siapa? Tuhan. Next kan lagi. Nah saya sampai ini loh. Bayangkan kita dalam posisi mereka. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Solihin usia bertambah tapi juga enggak bertumbuh besar. Dan si kakak itu butuh masuk ke SMA. Enggak punya duit dong. Akhirnya Pak Roni bilang sama full timer di gereja, carikan dia SMA. Belikan seragam, belikan buku. Sampai Pak Roni itu dikenal kok di Lombok, Mister Sakno Nerek gitulah. Tapi bukan hanya sekedar Sakno, begitu Pak Roni bilang Sakno itu full timer harus jalan keliling carikan sesuatu untuk bertindak Bapak Ibu. Dan yang terjadi apa? Solihin meninggal. Setelah kami pindah ke Malang, kami mendengar kabar Inak Solihin punya anak lagi.
Nggak lama kami di Malang kan, cuma 3,5 tahun, kami pindah ke Jakarta. Kami mendengar lagi. Anaknya persis sama Solihin ya kondisinya ya, sakit pula. Dan setelah kami pindah ke Jakarta, kami mendengar adiknya Solihin meninggal. Jadi gini loh Bapak Ibu, yang Tuhan mau bicara sama kita tuh gini, kalau kita ada, ini sepenuhnya anugerah Tuhan loh Bapak Ibu. Orang di luar sana susah, tapi kalau kamu itu ada, tadi firman Tuhan, itu semua anugerah. Nah sekarang bayangkan kalau kita itu ada di dalam posisi mereka. Saya bilang, Tuhan cucu saya sekarang kalau lihat ada apa-apa susah karena saya punya cucu Bapak Ibu kalau lihat anak kecil. Saya bilang, Tuhan iya terima kasih ya cucu-cucu saya 3 sehat-sehat semuanya. Terus yang kedua apa? Kita nggak tahu loh apa yang terjadi besok Bapak Ibu. Misalnya itu pada mereka, orang susah itu ada di sekeliling kita itu kesempatan buat kita. Tiba-tiba besok dia mati, kita nyesel loh Bapak Ibu. Dan kita juga nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Kita juga tidak tahu besok kehidupan kita gimana. Kita mau minta tolong sama orang atau kita berdoa sama orang. Kita tidak tahu hidup kita. Jadi perhatikan ya, yang pertama bayangkan kita dalam posisi mereka. Kita ada anugerah 2. Tuhan, yang kedua bayangkan kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Next kan sekarang. Simpel aja, prinsip-prinsip Yesus ini selalu Pak Roni ajarkan sengaja. Tapi kita belajar secara sejarahnya. Katakan dulu Bapak Ibu yang pertama, sengaja. Dan punya inisiatif. Yang kedua, orang yang ada di sekitar kita, berarti itu bukan kebetulan loh. Ternyata ayatnya persis jelas banget. Dan freely you receive, freely you give. Oke, next kan. Nah, tahu ceritanya Yesus ketika itu dari membaptis, Yesus dan murid-muridnya membaptis orang di Yudea. Kalau kita melihat dalam Yohanes 3, kita tahu kan ceritanya Yohanes 4, Yesus dan perempuan Samaria. Baca dulu deh Bapak Ibu di rumah, Yohanes 3 sebelumnya menjelaskan bahwa Yesus dan murid-muridnya itu membaptis banyak orang di Yudea. Kemudian Yesus itu selanjutnya punya agenda akan ke Galilea. Selama ini orang-orang Yahudi itu kalau dari Yudea ke Galilea itu nggak mau lewat jalan lurus, jalan dekat. Karena apa? Di situ pemukimannya orang-orang Samaria. Mereka itu harus muter jalan menghindari orang Samaria. Tapi firman Tuhan berkata, aku harus, ini dikatakan ayatnya Bapak Ibu, ia harus melintasi. Karena apa? Punya agenda. Maka kemarin kalau waktu kita pelatihan Kingdom Training untuk pelatihan penginjilan, dikatakan harus dengan sengaja, punya agenda. Yang kedua, next kan, kita belajar lagi. Saya bacakan ya, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat capek dalam perjalanan. Dia duduk di pinggir sumur hari kira-kira pukul 12. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, yang ini kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa sih? Mari kita lihat sejarahnya. Kenapa orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul? Next kan. Nah, latar belakang sejarah dan rasialnya. Setelah kerajaan Israel Utara ditaklukkan Asyur, kita tahu semua sejarahnya ya. Sejak Salomo, kemudian pemerintahan dilanjutkan kepada Rehabeam. Kerajaan Israel terpecah. Yang 10 suku itu di utara dengan ibu kotanya ya Israel, ibu kotanya Samaria. Yang 2 suku di selatan yaitu orang-orang Yehuda dan Benyamin di Yerusalem bawah. Ya, yang atas itu utara Samaria ditaklukkan sama Asyur. Kemudian mereka dibawa ke Asyur. Yang Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Nah, inilah yang terjadi. Setelah kerajaan Israel Utara ditaklukkan Asyur, penduduk setempat yang tersisa menikah campur dengan orang-orang asli. Sehingga pola pikirnya orang Israel, orang Yahudi itu apa? Mereka dianggap orang campur, enggak murni. Jadi orang Yahudi enggak mau bergaul sama orang Samaria. Dianggap kastanya di bawahnya. Orang campur. Next kan lagi. Perbedaan tempat penyembahan, karena bagi orang-orang Yahudi waktu itu Bapak Ibu tempat penyembahan itu sangat benar-benar harus dihormati. Orang-orang Yahudi itu tempat penyembahannya di bait suci di Yerusalem, sedangkan orang Samaria itu di Gunung Gerizim. Kalau kita baca Yohanes 4 ya.
Terus konflik politik juga. Orang Samaria pernah berusaha menghalangi pembangunan kembali Yerusalem di bawah Nehemia. Tapi Yesus sengaja pergi ke Samaria, ketemu perempuan yang kita tahu kisahnya, perempuan ini enggak penting banget, latar belakangnya jelek, perempuan ini enggak punya dampak kepada sekelilingnya, bahkan dia aja keluar untuk cari air jam 12 siang. Berarti kan ini malu dengan kondisinya kan Bapak Ibu. Istilahnya kamu menginjilin seorang yang malu, untuk keluar dari rumah malu, untuk apa nginjilin? Paham saya, dampaknya apa sih? Cuman satu orang, perempuan, nggak penting, nggak berharga, untuk keluar rumah aja dia malu. Oke, kita skip dulu aja. Next kan yang kedua. Orang yang ada di sekeliling kita itu berarti enggak kebetulan Tuhan tempatkan. Maka Yesus berkata, orang-orang miskin selalu ada di sekitarmu. Cuman kita harus hati-hati juga. Tadi Pak Arifin di pesan gembala bilang, ada orang yang memang benar mau memanipulasi, oknum-oknum. Sepertinya pernah diperlakukan pastinya seperti itu Pak Arifin bilang. Bilang anakku kalau sakit, kalau kamu enggak tolong, enggak biayain, ada apa-apanya anakku, kamu yang tanggung jawab loh ya. Nah, kita juga butuh hikmat ya. Tapi gini loh Bapak Ibu, kalau ada di sekeliling kita itu enggak kebetulan. Kita baca ya. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Perhatikan, kita baca. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Yansen, kamu tinggal di daerah Karet. Kalau ada orang miskin di sekitarmu, firman Tuhan bilang, kamu tinggal di daerah Karet. Ya, di situ ada orang yang susah, berarti tidak kebetulan seperti itu. Pak Hendra di Tomang ya. Pak Hendra, saya bacakan seperti ini. Pak Hendra tinggal di Tomang. Ini kan katanya sebuah kota, di Tomang gitu ya. Di situ ada seorang susah. Sekeliling kita lah. Ibu Kelly ke Rawamangun. Ibu Kelly tinggal di Rawamangun. Di situ ada orang susah. Di sekeliling kita pasti ada orang susah. Anggaplah ayat ini, pakailah itu di sekeliling kita. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yuk kita baca, lanjutlah, ini penting. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Ini kusta. Apa dalam benak Bapak Ibu kalau saya sebut penyakit kusta? Sebutkan. Najis, menular. Boro-boro yang, siapa yang pernah lihat orang kusta di depan mata, bukan lewat TV, di depan mata pernah lihat orang kusta? Pak Riki pernah, Pak Sahat pernah. Apa gambaran orang kusta Pak Riki? Tangannya putus-putus semua. Kelupas-kelupas kulitnya. Saya tanya Pak Sahat, berani enggak kamu pegang dia, peluk dia? Enggak berani. Nah saya waktu itu kalau di tempat kita zaman now di Indonesia ada kadang-kadang mereka orang minta-minta di pinggir jalan tuh loh orang kusta. Saya pernah lihat memang ini jarinya udah terpatah dan yang saya lebih ngeri lagi Bapak Ibu itu hidungnya sudah enggak ada. Rupanya hidung manusia itu kalau enggak ada lubangnya di dalamnya. Itu ngeri banget kita. Nah perhatikan Bapak Ibu, buat Yesus mau ngomong dari jauh, sembuhlah kamu, bisa enggak? Bisa. Ingat loh ya, pakai ayat ini, masukkan dalam kita. Pada suatu kali Roni dan Nancy tinggal di Kelapa Gading, di Moi. Di situ ada orang susah. Masukkan tempatkan. Nah Yesus apa yang dilakukan? Dia dikatakan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Boro-boro amat sih. Tapi ini yang kita belajar. Jangankan gitu, jangannya COVID aja Bapak Ibu. Semua lari semua ya. Dan memang kita harus berhikmat. Dan kita kalau kasih tolong teman kita kasih makanan. Apakah yang terjadi? Kita taruh makanan, masakan di depan rumah, ting tong kita lari. Betul kan pada waktu COVID, tapi Yesus dikatakan dia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yang kita belajar di sini sekarang adalah apa sih? Ayo kita itu enggak usah dipenuhi rasa takut. Memang penuh hikmat, tapi kalau Tuhan gerakkan, lakukan Bapak Ibu. Next kan. Nah,
Nah, orang pada waktu itu melihat kusta itu penyakit menular, najis. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan, satu-satunya penyakit di mana Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan bilang laporlah ke imam. Karena pada waktu itu imam akan memberikan dikatakan menetapkan apakah seseorang terkena kusta atau sembuh. Legalnya, legitimasinya dari imam-imam. Next kan lagi. Nah, ada salah satu berapa hari yang lalu itu Kingsword kita bagus sekali. Judulnya Hilang dan Healing. Hilang itu kan memang orang-orang yang di luar Kristus. Tapi nggak bisa dipungkirin loh Bapak Ibu, di sekeliling kita juga sekarang dipenuhi orang-orang yang agak lain. Ada yang narsisistik, ada yang aneh-aneh Bapak Ibu, dan itu ada di sekeliling kita. Nah, makanya kita ayo belajar. Mereka yang lelah itu bicara jiwanya stres, yang depresi, yang agak lain ini. Bukan kayak Bagas ya. Ini maknya Bagas memang agak lain, tapi bukan agak lain sakit jiwa. Maknya Bagas pemainnya agak lain gitu ya. Tapi kamu juga nggak ikut agak lain kan? Maksudnya saya udah sembuh ya. Nggak agak lain ya Bapak Ibu ya. Maka David bilang, kenapa ya di GRC ini terakhir-terakhir ini kok dikirimin Tuhan yang agak lain ya Pak. Termasuk kamu ya Jos, agak lain ya Jos ya. Agak lain banget gitu. Di sini ada Jos, Vera, Ci Juli, agak lainnya bukan agak lain negatif, lucu-lucu. Nah, yuk kita lihat Daud Bapak Ibu, semua orang yang ikut Daud itu semua agak lain semua. Tapi gini loh Bapak Ibu, kalau itu ada di sekeliling kita, itu enggak kebetulan. Kalau kita mau melangkahkan kaki, makanya orang kusta bilang, kalau engkau mau Tuhan, sekarang masalahnya adalah aku mau enggak? Ketika aku mau kita melangkah, Tuhan pasti memperlengkapi kita loh Bapak Ibu. Termasuk Daud, kita baca sama-sama. 1 Samuel 22. Yuk, yang keras, berhimpunlah juga kepadanya. Setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bentar dulu, orang yang dikejar utang, orang-orang yang sakit hati, ia yang kena pinjol lah, itu semuanya orang-orang yang bermasalah datang jadi satu kepada Daud. Dan kita kalau melihat di 1 Samuel 22 ayat selanjutnya, ketika dia dikejar-kejar Bapak Ibu, Daud memberi makan mereka loh. Terus kita lihat lanjutnya, bersama-sama dengan dia bukan 10-20 orang agak lain. Berapa Bapak Ibu? 400 orang agak lain dikirim kepada Daud. Dan kalau kita belajar firman Tuhan apakah yang terjadi? Justru lewat Daudlah. Orang-orang agak lain ini diubah menjadi pahlawan. Dengan apa yang ada pada dia. Jadi sekarang Bapak Ibu, minggu terakhir di bulan Compassion, kalau kita tinggal di suatu tempat, di sekeliling kita ada orang-orang yang butuh healing ataupun orang yang hilang, itu tidak kebetulan. Yang agak lain, ayo kita lapangkan hati kita. Untuk retreat kita besok Bapak Ibu, Pak Riki punya ide yang sangat bagus. Bu, gitu kita banyak sela-sela waktu loh. Jam makan bisa, istirahat bisa. Kita buka ruang konseling Bapak Ibu. Jadi yang selama ini kan kita ibadah haheho, cuman salam-salam aja setelah itu pulang. Yuk kita selain bonding, yang mau konseling kita bisa konseling sama-sama. Nanti kita ada khusus baptisan dan Pak Roni kepingin kali ini di retreat ini Pak Roni mau ngurapin bukan orang dewasanya, khusus anak-anak. Pak Roni kepingin ngurapin anak-anak. Nah, next kan lagi kita belajar. Freely you receive, freely you give. Memang tidak bisa dipungkirin, ada kalanya kita melayani dapat berkat. Tapi kita bukan harap berkat dari pelayanan. Karena firman Tuhan mengajarkan, baca Matius 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan ketika kita memberikannya dengan cuma-cuma, saya tutup nanti dengan bagian akhir.
nggak akan percuma loh Bapak Ibu. Kita memberikannya cuma-cuma, tapi apa yang kita lakukan dengan cuma-cuma tidak akan percuma Bapak Ibu. Next kan lagi, seperti yang kita tahu bersama Bapak Ibu dipimpin oleh Pak Erwin, kita sudah melayani 3 ya, 1 lapas, 2 rutan. Pak Erwin, appreciate banget buat Pak Erwin, Bu Linda ya, punya hati yang konsisten. Untuk lapas Cipinang sama rutan Pondok Bambu, kita ada Kingdom Training. Gitu ya. Dan yang di lapas Cipinang sudah angkatan yang ke-6. Pak Roni selalu menekankan kita enggak pelayanan hit and run. Karena ketika kita datang ke sana bawa makanan cuman hit and run, enggak meninggalkan jejak. Tapi kita mau memuridkan benar-benar. Dan yang ini adalah MOU untuk rutan Salemba. Pak Jansen udah ngajar di situ ya, 3 kali ya. Kita masukkan nilai-nilai kingdom. Dan apa? Kita rindu supaya ketika mereka keluar nanti, mereka punya nilai-nilai kingdom dan jadi berkat, jadi dampak. Bapak Ibu, kalau kita bicara freely you receive, freely you give, nanti kemarin kan kita sudah ada kingdom paradigm. Tapi Pak Roni sama Pak Arifin bilang, kita enggak cuman ngumpulin orang, belajar, dengar firman Tuhan, enggak. Kita mau ada tindakan nyatanya, action plan-nya. Jadi nanti tanggal 29 ini Pak Arifin datang lagi, Pak Jonathan datang lagi sekalian retreat, Pak Guana datang lagi, kita kumpul, kita bahas action plan Bapak Ibu. Kita masih rundingkan dan garap karena di depan ini kita berdoa ya Bapak Ibu, bakal ada rencana pendidikan di depan ini. Tapi masih didoakan ya Bapak Ibu ya. Ayo kita enggak bicara kingdom terus belajar, tapi kita action plan. Karena apa? Ini menggairahkan loh Bapak Ibu, karena kalau kita bicara pendidikan, bicara anak muda, itu investasi. Sekali lagi ketika kita berbagi hidup, itu bukan anggap pengeluaran atau spend, kita investasi Bapak Ibu. Kita tunggu ya nanti hasil pertemuan para pemimpin tanggal 29, action plan-nya apa. Gitu ya. Next kan lagi. Nah saya tutup Bapak Ibu dengan ini loh. Ketika kita melakukan belas kasih dengan tulus, kita menolong mereka, mereka nggak bisa ngembaliin duit kita kan. Mereka juga belum tentu bisa mengembalikan kasih boro-boro, terima kasih pun juga kagak. Tapi ini loh, ini saya dapatkan. Yuk kita baca sama-sama yang ini dengan keras Bapak Ibu. 1, 2, 3. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Sebentar, pelan-pelan saya jelasin. Kita nabur kebaikan ya. Ingat, kalau kamu tinggal, di situ ada orang susah, kamu berbuat baik, kamu menabur benih. Lanjut lagi sama-sama pelan-pelan. Lalu pada malam hari kita tidur, siang hari kita bangun. Kita nggak berpikir benih itu nanti akan balesin ke kita. Itu orang susah yang kita tolong, mereka nggak mungkin bisa balas ke kita. Tapi kita tidur siang, malam melewati hari. Dan apakah yang terjadi dikatakan? Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Siapa yang menumbuhkannya? Saya tanya. Siapa yang menumbuhkannya? Tuhan Bapak Ibu. Kita nabur, kita berbuat baik, kita taruh benih. Siapa yang menumbuhkannya? Tuhan. Dengan cara gimana? Cara Tuhan. Dia enggak bisa balas, Tuhan yang balas. Lanjutkan lagi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Kita tidak bisa memanipulasi kebaikan kita. Firman Tuhan saya tekankan, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Sama-sama katakan, bagaimana terjadinya tidak diketahui kita. Artinya kita nggak bisa memanipulasi kebaikan kita untuk orang itu balikin kita. Paham? Oke, kita baca bawahnya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Ini penting. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Penekanan saya, kita tidak tahu terjadinya gimana. Penekanan kedua, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Next kan.
Kita akan lihat. Buahnya apa sih? Buah jiwa. Siapakah orang Samaria yang punya 5 suami di rumahnya dan sudah pisah, dan orang yang laki terakhir bukan suaminya pula, yang enggak penting itu, yang bahkan enggak berani keluar rumah di jam umum, yang enggak berani ketemu orang, yang pemalu karena minder, saya bayangkan. Rupanya perempuan Samaria ini jadi Santa Potini, Bapak Ibu. Yuk kita baca sejarahnya. Kehidupan setelah pertobatan, tradisi mencatat ia melanjutkan perjalanan misionaris bersama putra-putranya. Salah satunya namanya Victor, Potinus, dan Josiah. Ia juga hadir pada saat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu datanglah si perempuan Samaria ini. Jadi perempuan Samaria ini sudah berani keluar rumah. Dan apakah yang terjadi? Dan diutus memberitakan Injil ke Kartago, Afrika Utara. Endingnya yang terjadi dengan Santa Potini, dia mati martir. Dibunuh siapa? Kaisar Nero. Karena apa dia dibunuh sama Kaisar Nero? Karena perempuan Samaria ini yang tadinya dia tidak penting, menjadi orang yang sangat membahayakan. Perhatikan, perempuan Samaria yang gak penting sama sekali ini menjadi orang yang sangat membahayakan. Sehingga siapa yang mengambil keputusan bunuh? Kaisar Nero itu sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Menurut tradisi ia dihukum mati oleh Kaisar Nero di Roma. Ada kisah yang menyebutkan ia dibuang ke dalam sumur. Ada versi lain yang menyebutkan ia tercapik-capik setelah dibawa ke hadapan Kaisar Nero. Karena apa Bapak Ibu? Lewat perempuan Samaria yang kita pikir gak penting ini. Bahkan putrinya Kaisar Nero percaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tadi dikatakan bagaimana tumbuhnya kita nggak tahu. Yang menumbuhkan siapa? Tuhan itu sendiri. Bumi menumbuhkan benih-benih itu. Tapi ingat loh Bapak Ibu, orang yang nggak penting yang kita tabur, orang yang nggak penting yang kita tolong. Suatu kali dia menghasilkan buah Bapak Ibu. Paling nggak buah jiwa. Kita betapa senangnya ya, kita melayani orang, ternyata orang yang kita layanin itu dia menceritakan Yesus kemana-mana. Terakhir. Nah, buah bahagia dan berkat. Nah, kita kan selama ini ngertinya terlebih bahagia memberi daripada menerima. Bahagia yang kita terima itu anggapannya bahagia secara jiwa, betul. Tapi ternyata bahasa aslinya makarios bukan hanya bicara bahagia secara jiwa. Kita baca dulu ayatnya. Kisah 20 ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan sama-sama adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pastinya beda ketika dapat rezeki dan ketika kita memberi bahagianya beda. Tapi rupanya makarios bahagia itu bukan cukup hanya bahagia doang. Lebih dari prosper Jos. Bukan hanya prosper. Kalau saya ngajarin jemaat ya, kalau kita mau belajarlah dari Bible Hub interlinear per suku kata, per kata, itu ada keterangannya. Rupanya makarios itu artinya bukan hanya rasa bahagia Bapak Ibu, tapi lebih daripada itu. Makarios itu bicara apa sih? Bicara pada covenant loh. Ketika kita berbagi hidup sama orang susah, kepada orang lemah, Tuhan covenant sama kita. Tuhan pegang perjanjiannya. Terus kemudian bicara kesetiaan, bicara favor. Saya tutup gini, di tempat ini ada hadir di tempat ini siang hari ini sepasang suami istri. Waktu itu seorang bapaknya cerita kepada kami, saya ini bukan kaya-kaya amat, tapi kalau ada anak orang susah yang sakit, saya tolong dia. Di India itu Bapak Ibu ada satu rumah sakit yang bisa menolong orang-orang yang susah. Dia bawakan, dia bayarin tiket sampai ke sana dan ngalami kesembuhan demi kesembuhan. Beberapa orang dia tolong. Singkat cerita suatu kali dia ngalamin masalah lah, dia dibohongin orang lah, dia ditipu orang. Habis semuanya. Dia pindah ke Jakarta. Dia bilang di usia 65 tahun.
Siapa sih Bapak Ibu yang bisa mulai kerja ikut orang 65 tahun? Siapa yang mau meng-hire orang di usia 65 tahun? Sedangkan bank terkemuka di Indonesia ini aja batas maksimal penerimaan itu 27. Ini 65 tahun Bapak Ibu. Dia cerita, dia diterima. Bahkan sekarang karirnya semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati Tuhan. Dan dia tetap berbagi hidup Bapak Ibu. Jadi gini loh, ketika kita berbagi kepada orang lemah, makarios, berbahagialah. Bukan bicara jiwa aja, tapi Tuhan covenant sama kita. Favor, Tuhan punya janji. Paling akhir. Dan yang sekarang harus kita lakukan adalah mintalah, next kan tolong, mintalah hati yang penuh compassion. Kita sudah berbagi sih, tapi seperti saya buka tadi pertama, ala kadarnya aja. Saya sudah berbagi sama Inak Solihin, tapi ala kadarnya aja. Tapi ayo Bapak Ibu, kalau kita sekarang punya sesuatu, firman Tuhan berkata, itu sepenuhnya dari Tuhan loh. Kamu ada. Dan ini statementnya Pak Arifin sih yang selalu kami pegang. Jika kita melayani orang-orang yang tidak dicari dunia, orang miskin yang agak lain itu Bapak Ibu, maka Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang dicari dunia. Kita enggak minta orang kaya Bapak Ibu. Ingat tadi ayatnya berkata, bagaimana tumbuhnya kita enggak tahu prosesnya. Bumi yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Kita enggak cari orang kaya, kita enggak cari orang terkenal, kita enggak cari orang hebat. Ketika kita melakukannya untuk orang susah, ketika kita melakukannya untuk orang yang enggak penting, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang dicari dunia. Dan orang-orang yang kita layani itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Seperti Santa Potini tadi. Tuhan Yesus memberkati.